Yeah. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama gua Stanley. Kita akan ngebahas SUV barunya Mitsubishi. Setelah kemarin kita ngebahas soal eksterior, sekarang kita akan lebih dalam lagi soal interior dan beberapa fitur-fitur di dalamnya. Nah, untuk si eksterior ini, gue jelasin sedikit aja ya. Dia tetap mengusung konsep dynamic shield-nya Mitsubishi, lalu ada T-shape lamp-nya di depan dan di belakang. Yang paling menarik, yuk kita ke belakang. Nah, kemarin kan saat meluncurkan pertama kali belum sebutin ya namanya apa. Buat lo yang penasaran, ini dia. Ini X-Force. Jadi ini SUV barunya Mitsubishi namanya X-Force dan ini ada tulisan Ultimate. Nah, biasanya untuk Ultimate ini bakal menjadi varian tertinggi. So, bisa dibilang fiturnya pasti lebih lengkap. Yuk, buat nggak penasaran kita langsung aja ke interiornya. Nah, ini dia kuncinya. Lo lihat familiar banget ya. Ini mirip dengan Xpander sih. Xpander Cross juga sepertinya kayak gini juga nih. Kita langsung start aja, kita mulai. Wow, mewah guys ya tampilan pertama saat welcome-nya di layar MID, dan di sini lihat unit sudah ada welcome-nya. Dan seperti biasa lah produk-produk yang lain, dia saat welcome itu ada tulisan produknya dia, yaitu X-Force tadi. Lalu untuk head unit ini cukup mewah, sudah layar sentuh pastinya. Ini head unitnya dimensinya itu 12,3 dan sudah terkoneksi dengan beberapa device ya. Kalau lo punya device kayak handphone, dia sudah ada koneksi untuk Bluetooth. Sudah didukung dengan perangkat audio keluaran Yamaha, yaitu Dynamic Sound Yamaha Premium yang punya kualitas katanya itu bagus banget. Kita belum sempat ngerasain, nanti kita akan sedikit-sedikit lah, atau mungkin nanti setelah ini kita pinjam juga untuk tes. Nah, kita kulik lagi masalah interior. Lo bisa lihat nih interiornya mewah banget, seperti dibikin kayak kokpit ya di sini, dan emang benar-benar fiturnya ini banyak banget disajikan Mitsubishi. Ada drive mode juga, seperti lo tahu Mitsubishi sudah menyediakan drive mode. Ada 4 drive mode yang disediakan di sini. Bahkan salah satunya yang wet itu katanya terbaru di Mitsubishi. Yang sebelumnya belum pernah ada. Cuman kita belum tahu kayak gimana performanya saat kita uji. Nah, balik lagi ke masalah interior. Tadi gue udah bilang ya, untuk head unitnya dia itu pakai 12,3 inch. Lalu untuk driver display-nya yang pas banget di depan ini sebagai sarana informasi gua nih di sini, itu dimensinya cukup besar guys. Itu dia pakai 8 inch dan ini benar-benar informatif banget. Semua ada di sini disajikan. Nah, untuk head unitnya ini bukan sekedar touchscreen atau sekedar sarana hiburan guys, ini menarik banget. Ada beberapa fitur baru yang gue temuin. Nih ada avionic, tampilannya bener-bener kayak lu sedang naik pesawat nih. Di sini ada tire pressure ya, untuk pengingat lu tekanan udaranya berapa. Lalu di sini ada brake, coolant, injection, axle, vacuum, torque. Semua dijelaskan di sini seperti di pesawat banget ini. Lalu kita lihat lagi ada apa aja. Sama sih nih, attitude-nya. Driving score saat lo berkendara itu berapa akselerasinya, pengereman, overall di sini sebagai sarana informasi juga. Jadi lo bisa ngukur juga untuk, nah yang paling menarik itu ada fuel economy-nya. Jadi lo bisa tahu nih pemakaian lo soal konsumsi bahan bakarnya. Eco score-nya sudah seperti biasa ya. Ini sebenarnya juga ada di beberapa tipenya Mitsubishi, cuman ini lebih advance saja tampilannya. Nah, ini tampilan ini bisa di customize ya guys. Di sini ada tulisan tilt angle. Lalu di sini juga ada baterai voltage. Ini bukan menunjukkan baterai kalau dia hybrid atau enggak, karena dia masih biasa ini. Ini hanya untuk menunjukkan tegangan di aki ya. Lalu di sini ada bahan bakar, terus ada tanggal dan informasi segalanya. Nah guys, yang paling penting sama seperti si Xpander Cross, dia sudah dilengkapi dengan AAC. Nah, di kemudi ini sudah tilt and telescopic ya guys. Jadi ini banyak banget sebenarnya fungsinya di sini. Ini sudah ada cruise control di sini, sudah ada fitur untuk pengaturan ke audio juga.
Semua sudah ada volume di sini dan tambah informatif karena MID-nya juga cukup besar. Nah, untuk posisi berkendara, gua sebagai dengan tinggi 175 cm ya, ini masih cukup lapang ya. Ini belum gue mundurin nih guys, masih standar. Dan ini bangkunya sedikit dibikin ala-ala semi bucket ya. Jadi kayak lu dibungkus gitu dan dia sudah pakai sintetis kombinasi dengan permainan warna yang terang sedikit. Dashboard hitam. Ada permainan ornamen di sini, tapi bukan material soft touch ya. Ini biasa aja. Dan ini juga sudah ada permainan warna di sini yang sama senada dengan di bagian joknya ini. Tepatnya di bawah head unit ini pengaturan AC sudah digital, ada Nano X juga. Lo tau sendiri fungsinya dia sebagai pembersih ya, untuk lebih menjaga kebersihan kabin. Lalu di bawahnya itu udah ada colokan untuk pengisian daya dan sini Type C ya. Yang di sini satu lagi USB biasa dan sini sudah ada wireless charging juga. Mitsubishi sudah menyediakan ini. Transmisinya masih sama sebenarnya dengan Xpander. Dia model straight lurus. Dia pasti sudah CVT juga dan dia di sini sudah ada dia pakai setelan Odo juga, ada overdrive juga di sini. Sini start stop engine-nya di sini. Parkingnya sudah elektrik dan ada auto hold dan drive mode-nya di sini. Ini sangat-sangat memudahkan ya. Jadi ergonomis banget, pengendara bisa mengendalikan semuanya dengan mudah. Nah guys, ini ternyata selain jadi ruang penyimpanan dan armrest, si Mitsubishi ini menyediakan cooler guys. Tuh, tinggal lo puter. Ini flow dari AC-nya akan ke sini juga masuk. Otomatis saat lo bawa makanan atau minuman, terutama minuman dingin ya, akan tetap terjaga tuh dinginnya tuh. Jadi enak nih buat perjalanan nih. Ini poin plus juga nih. Untuk kaca spion tengah sendiri ini sudah auto dimming. Sudah otomatis ya, jadi lo nggak perlu ngatur-ngatur lagi ketinggiannya. Lalu sudah tersedia tempat penyimpanan lo kacamata di sini. Lalu di sini sudah ada second row untuk informasi penumpang sudah pakai sabuk pengaman atau belum. Bicara soal kelapangan, gue no issue ya di sini. Dengan tinggi gue 175, posisi gue berkendara seperti ini masih nyaman. Headroom lo bisa lihat sendiri masih ada jeda dan legroom masih cukup lega juga ya. Sayangnya memang untuk pengaturan jok ini masih manual guys. Jadi lu belum elektrik, masih maju mundurnya lu mesti pakai ada knob di bagian sini yang bisa lu atur. Gimana bagian keduanya kita akan lihat langsung ke interiornya. Nah, ini kita sudah di baris kedua, di belakangnya lu bisa lihat sendiri ya. Kaki gue yang jenjang nih. Ternyata tandem distance atau jarak antara dengkul gue dan baris pertama ini masih cukup jauh guys. Sejengkal kurang lah ya, kalau gue lebarin kan segini nih. Tapi ini belum tahu, ini posisi masih standar, posisi maju. Ini masih posisi gue berkendara tadi. Dan ini di baris kedua juga ruang kepala tuh ternyata cukup ini ya, tinggi ya. Masih cukup nyaman lah dengan tinggi 175 ini. Ini bagian interiornya dibikin sama dengan baris pertama, semua sudah dibalut sintetis dan di sini ada ventilasi AC juga, jadi lo nggak takut kepanasan selama perjalanan dan sudah disediakan pengisian daya juga nih, Type C plus USB di sini. Plus Yamaha ada juga di sini tulisannya coaxial two-way, jadi pakai sistem audionya two-way ya. Nah, yang paling gue seneng nih sebenarnya yang paling menarik ini posisi duduk ya, karena ini masih miring banget guys, dan pastinya dia bisa ditegakin. Tinggal lo atur kebutuhannya aja, tuh. Nah, di sini lo posisi berkendara masih bisa enak dan saat lo butuh lebih rileks lagi, tinggal lo turunin. Nah, untuk joknya ini saat lo buka di bagian tengahnya, selain jadi armrest ini juga ada cup holder di sini sudah disediakan. Dan menariknya, lo barang bisa akses di sini. Kalau lo naruh barang di bagasi belakang, lo bisa dengan mudah ngambil di sini karena ini langsung terbuka ya. Konfigurasinya tuh 40-20 kalau nggak salah seperti ini. Kalau buat gue secara keseluruhan interior masalah kenyamanan atau kelapangan kaki dan kepala untuk orang dewasa tuh nggak ada isu ya, nggak ada masalah. Karena secara dimensi, gue udah pernah nulis dimensinya dia ini ternyata lebih besar dibandingkan beberapa rivalnya seperti Hyundai Creta atau Honda HR-V. Jadi nggak heran sih kalau dia punya sisi kelapangan yang cukup baik untuk penumpang atau pengendaranya. Kita akan lihat kapasitas bagasinya seberapa. Kalau misalkan pastinya kan punya mobil gini juga sering banget dipakai buat luar kota ya, mudik lah atau liburan atau apa, kita akan lihat yuk. Nah, ini dia ruang bagasinya si X-Force
yang jadi SUV barunya Mitsubishi. Jadi dia sudah pakai power backdoor ya, lu nggak perlu ngangkat, butuh tenaga cukup pencet-pencet aja. Ini cukup lapang guys. Ini kalau lo lihat di sini sudah tersedia beberapa properti ya. Ini ada untuk Golf cukup panjang, di sini muat. Ini ukurannya mungkin semeter lebih. Dan di sini sudah ada koper dimensi small sampai sedang. Sini sudah ada tempat-tempat buat bawa makanan dan minuman dingin. Untuk perjalanan sudah menggambarkan lah kayak gimana kebutuhannya. Jadi buat gue sih sosok ya ini cukup lapang, masih bisa menampung lah. Ataupun lo bawa koper gede, gue rasa 2 atau saat lo pergi berbelanja bulanan bawa galon 2 atau 3 masih bisa masuk, plus barang-barang yang lain. Plus kalau lo masih kurang butuh ruang yang lebih lapang ketika lo mungkin bawa barang yang besar atau panjang, lo masih bisa lipet baris keduanya jadi dia semakin lapang. Nah, buat yang penasaran soal mesinnya, nih dia mesinnya X-Force yang jadi SUV barunya Mitsubishi. Sayangnya guys, nggak ada informasi lebih detail mengenai speknya. Jadi yang gue bisa ceritain di sini adalah ini mesin kapasitasnya 1500 cc. Artinya dia akan bermain di yang sama ya dengan beberapa kompetitornya tadi kayak si HR-V atau si Creta. Cuman kita juga belum tahu speknya apakah dia turbo atau enggak. Cuman kalau gua ngeliat sekilas ini kayaknya non turbo ya, masih NA dia. Nah guys, sekian untuk review singkat kita soal si X-Force yang jadi SUV Mitsubishi dan dia akan melakukan world premiere hari ini atau sudah mungkin. Nanti akan kurang-kurangnya lo bisa lihat lagi lebih detail, kita akan cantumin kekurangannya seperti tadi kan. Untuk spek mesin kita belum bisa bahas karena memang belum ada detailnya. Dan yang pasti bakal ditunggu-tunggu adalah soal harganya. Melihat dengan speknya dia seperti tadi, mungkin dia nggak akan jauh berbeda dari harga-harga beberapa rivalnya seperti Creta atau HR-V ya, bermain di range seperti itu. Jadi, mungkin di 300 something atau bisa sampai 400 kita nggak akan tahu, cuman yang pasti nggak akan jauh dari beberapa rivalnya itu. Untuk lebih detail ya pasti lu udah pada tahu nanti saat dia launching harganya berapa. Dan yang pasti dia menyajikan desain yang benar-benar baru dari beberapa rivalnya yang mungkin bakal terlihat sedikit konvensional ya, karena desainnya si X-Force ini ternyata futuristik banget guys. Dan untuk interior tadi kita sudah bahas, penilaian lo kayak gimana, lo bisa bandingin sendiri dengan beberapa rivalnya tadi. So sekian dari gua, izin pamit dulu. Tetap pantengin channelnya Kompas Otomotif, like and subscribe. Thank you guys.